kalau pertama kali kita masuk di organisasi atau perusahaan atau di lingkungan baru pasti akan membutuhkan skill adaptasi. Pun kemudian ketika seseorang katakanlah bukan hanya dia pekerja baru, tapi pekerja lama juga sangat mungkin butuh skill adaptasi. Misalnya contohnya adalah ketika ada teknologi, ya, atau mungkin sekali berperusahaan itu pun juga butuh skill adaptasi, terutama misalnya ada perubahan eksternal seperti sekarang ini ya. Nah, nanti saya akan kemas materi saya itu ada 4 bagian ya. Apa itu skill adaptasi, lalu kemudian pentingnya apa, lalu kemudian cara mengembangkannya bagaimana, dan di bagian akhir saya memberikan terkait sama motivasi ya. Nah, prinsipnya skill adaptasi itu adalah kemampuan untuk segera mempelajari hal-hal yang baru dan menyelaraskan tindakan sesuai dengan perubahan lingkungan pekerjaan yang dihadapi. Nah, ini skill ini sangat penting ya, terutama untuk teman-teman lah kalau saya kontekskan ke teman-teman. Kemarin saya diskusi ya, yang isinya ada banyak orang-orang industri, mereka HRD, mengelola perusahaan, mengelola SDM seperti itu. Banyak yang merasa bahwa kok lulusan itu tidak langsung kemudian bisa segera bekerja. Nah, ini satu catatan penting. Kok tidak langsung bisa bekerja seperti itu. Artinya saya menangkap bahwa memang ada mungkin kesenjangan ya antara mungkin di kampus yang mungkin dominan teori, lalu kemudian fokusnya adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan seperti itu. Nah, sedangkan di industri itu tuntutannya adalah produktivitas. Kita bekerja itu akan dinilai sejauh mana produktivitas kita, sejauh mana kinerja kita. Kita ada namanya key performance indicator. Jadi ada indikator-indikator untuk menilai kinerja kita. Dan menurut yang disampaikan oleh rekan-rekan di industri itu, semacam istilahnya intinya adalah kok para lulusan itu tidak langsung kemudian bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan yang ada. Nah, ini saya kira penting untuk rekan-rekan kenali ya, dan saya kira satu step yang baik ketika rekan-rekan ini ada PPL ya, terjun di dunia industri, lalu kemudian bisa melihat langsung bagaimana proses kerja di dalam industri, lalu kemudian bisa istilahnya menyadari kira-kira apa yang kemudian menjadi kesenjangan antara yang sudah saya terima dengan tuntutan pekerjaan. Nah, maka dari itu penting untuk kemudian segera menyesuaikan. Ya, katakanlah misalnya kalau teman-teman biasanya kalau lulus psikologi kan staf HRD ya, harus tahu kira-kira staf HRD itu tugasnya apa saja. Nah, tidak boleh bilang kemudian wah saya di kampus sudah belajar ini misalnya ya, karena bisa saja kemudian staf HRD itu juga mengurusi penggajian. Nah, padahal teman-teman mungkin tidak menguasai itu. Atau kemudian katakanlah teman-teman fokusnya kemudian di personalia yang administratif, padahal teman-teman mungkin kemampuannya itu lebih dominannya mungkin di pengembangan pelatihan seperti itu. Maka penting untuk kemudian segera beradaptasi. Ya caranya harus tahu kira-kira tuntutannya itu apa sih di dunia industri, itu tuntutannya apa. Nah, itu bisa menjadi pegangan buat teman-teman ya. Nah, sebenarnya adaptation skill atau kemampuan untuk menyesuaikan diri di dalam pekerjaan itu sebenarnya lebih luas lagi dibandingkan hanya kemudian mungkin kita sebagai mahasiswa lalu kemudian lulus lalu kemudian bekerja seperti itu ya, kita melamar pekerjaan itu jelas menuntut adaptasi. Tetapi bagi orang-orang yang bahkan sudah bekerja, mereka juga dituntut untuk bisa beradaptasi. Misalnya adalah pegawai baru dengan lingkungan posisi tugas baru. Sangat mungkin kemudian orang kan katakanlah posisinya pindah ya, entah itu ada rolling gitu ya, kan di perusahaan bisa saja kemudian ada rolling ya, atau kemudian ada promosi, ada kenaikan karir.
dari staf kemudian jadi supervisor, terus kemudian mungkin seterusnya ya, atau bahkan kemudian posisinya tetap tapi tugas baru atau kemudian pindah tugas. Bisa saja kemudian dia awalnya katakanlah HRD tetapi di pusat apa namanya? Ya, di pusat. Terus kemudian dipindah di cabang misalnya ataupun di wilayah. Nah, itu semuanya menuntut kemampuan adaptasi. Termasuk kemudian level yang tinggi seorang pemimpin ya, seorang leader itu juga dituntut untuk adaptasi. Kemampuan dia untuk melihat kondisi internal, kondisi eksternal, melihat kesenjangan yang ada, lalu kemudian melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kesenjangan. Jadi teman-teman, saya di sini memberikan perspektif dari sudut pandang dunia asesmen ya. Jadi kalau di dalam dunia asesmen, misalnya kita berbicara skill atau kompetensi adaptasi, itu kita bagi levelnya 5. Ya, levelnya 5. Yang pertama sekali adalah seseorang yang dia ini bisa mengelola dirinya sendiri. Ya, misalnya teman-teman ya baru lulus kemudian bekerja. Ya, tuntutannya adalah ya dia bisa menyelesaikan pekerjaannya, beradaptasi dengan tugasnya apa lalu kemudian dikerjakan baik. Itu level 1. Level yang kedua adalah ketika dia katakanlah diberikan tugas yang bentuknya adalah kelompok, dia bisa ya menyesuaikan diri dengan kelompok. Terus kemudian katakanlah naik lagi, mungkin dia sudah setahun atau 2 tahun seperti itu ya. Terus kemudian jadi supervisor. Dia di bawah dia sudah punya tim. Nah, bagaimana kemudian seseorang beradaptasi dengan adanya tim dia? Ya, sampai kemudian yang kelima tentu ya. Kalau kelima ini sudah levelnya adalah sudah manajerial atau bahkan direksi ya. Ketika kemudian dia melihat organisasi saya itu seperti apa, di masa pandemi itu ada persoalan-persoalan apa, lalu kemudian taraf penyesuaiannya bukan hanya diri dia sendiri, tapi kemudian bagaimana organisasi perusahaan yang saya bawa ini bisa beradaptasi. Jadi itulah gambaran adaptasi teman-teman ya. Tapi minimal banget untuk teman-teman ya, katakanlah lulus itu bisa paham ya terkait dengan kira-kira pekerjaannya apa, yang dibutuhkan apa, mulai dari sekarang itu disiapkan. Kalau perlu misalnya ya ikut-ikut sertifikasi kan ada itu ya, yang asisten psikolog, terus kemudian mungkin apa namanya dunia HR seterusnya. Untuk apa? Untuk kemudian menjadi bekal di dalam beradaptasi. Nah, ini tadi ya, adaptation skill itu ada yang individu, bagaimana mengelola dirinya, kemudian bagaimana mengelola tim, terus kemudian ketika seorang katakanlah udah 2 tahun, 3 tahun dia memimpin departemen, bagaimana kemudian dia beradaptasi karena tugas tanggung jawab dia itu melibatkan lintas departemen, maka mau nggak mau ya dia harus menyesuaikan, atau kemudian dia adalah pimpinan organisasi, maka mau nggak mau itu harus berpikir untuk kemudian menyelaraskan diri. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Prima ya. Kalau di tahun sebelum-sebelumnya, 2 tahun yang lalu, itu ketemu langsung, tetapi 2 tahun terakhir ini menggunakan webinar, Zoom seperti itu. Nah ini juga skill adaptasi sebenarnya, ya. Kemampuan beradaptasi di dalam konteks perusahaan. Nah kalau di sini berarti yang Bu Prima sebagai seorang yang membuat kebijakan, lalu kemudian bagaimana untuk semuanya tetap berjalan seperti itu ya. Nah, berikutnya lagi skill adaptasi itu kalau sebenarnya kita cermati betul-betul di dalamnya itu lebih dari hanya sekedar kita katakanlah tahu terus kemudian perubahan-perubahan yang ada, tidak seperti itu. Ya. Misalnya contohnya adalah ketika kita berada di lingkungan yang baru, teman-teman berada di lingkungan baru, katakanlah misalnya teman-teman terima pekerjaan ya, diterima di satu perusahaan seperti itu. Ya, tentu di sana bergaul dengan orang-orang yang baru, ada atasan, ada rekan kerja seperti itu ya. Nah, untuk bisa menyesuaikan diri dengan baik, itu ada skill-skill lain yang kemudian tidak boleh diabaikan. Misalnya adalah komunikasi, ya, skill komunikasi. Bagaimana kemudian seseorang itu kalau levelnya paling bawah sekali ya, bagaimana dia tahu
tugas di dalam pekerjaan dia. Ya katakanlah jadi staf HRD. Ya, untuk kemudian bisa menyesuaikan untuk bisa bekerja dengan baik itu kan ya paling nggak tanya-tanya kan ke senior atau ke atasan. Maka di sini nah skill terkait komunikasi itu penting, mencari informasi kira-kira ada apa. Ya. Nah nanti lebih tinggi lagi ketika seseorang katakanlah dia jadi supervisor, dia jadi manajer, kemampuan komunikasinya ya membantu anggota tim yang kesulitan untuk beradaptasi. Nah, misalnya bisa memberi motivasi sampai kemudian tadi ya, kalau Bu Prima tadi menyinggung ada coaching ya. Nah, itu adalah bagian dari upaya yang dilakukan untuk membantu orang untuk bisa beradaptasi. Jadi, saya ingin membawa gambaran rekan-rekan, skill adaptasi ini saya kira sebenarnya rekan-rekan punya skill adaptasi, kemampuan beradaptasi. Cuman soal levelnya saja. Ya, mungkin selama ini masih di taraf individu. Ketika berada pindah kos, berada lingkungan baru, ya langsung bisa include di situ. Tetapi kemudian kalau di dalam pekerjaan itu ada grade-grade-nya ya. Ketika nanti jadi seorang manajer, kompetensi adaptasinya itu berbeda. Lebih dari hanya sekedar bisa mengerjakan tugas-tugasnya, tapi kemudian membimbing yang lain. Ada juga kemudian kemampuan interpersonal, ya. Bagaimana kemudian seseorang beradaptasi dengan perubahan, terutama kalau kita sadari nggak bisa untuk kita itu kerja sendiri, ya. Butuh bantuan orang lain. Nah, untuk kemudian bisa katakanlah dekat dengan orang lain, kemampuan interpersonal itu penting. Atau dalam istilah lain ada yang menyebutkan kecerdasan sosial, ya. Ada juga yang menyebutkan kecerdasan interpersonal. Atau yang ada juga yang menyebutkan emotional quotient, bagaimana seseorang memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, ya, lalu kemudian memberikan respon yang tepat atas apa yang dimaui dirasakan oleh orang lain. Nah, di sini bagaimana kemudian adaptasi itu penting adalah bagaimana kemudian kita peka dengan perasaan orang lain. Ini saya berbicara dengan siapa sih? Latar belakangnya seperti apa sih? Nah, itu taraf yang paling dasar sekali. Untuk kemudian kita bisa membangun kedekatan. Taraf yang lebih jauh lagi adalah ketika kemudian katakanlah teman-teman seorang leader, bagaimana kemudian menuntut timnya itu untuk berubah. Nah, tentu juga ada pendekatan-pendekatan ya, untuk kemudian memahami ada persoalan-persoalan apa yang dialami oleh tim. Lalu support seperti apa yang diberikan yang cocok untuk dia sampai seperti itu ya. Nah, kalau yang sampai level tinggi katakanlah misalnya dia seorang manajer ataupun mungkin direktur ya. Nah, dengan perubahan kondisi seperti sekarang misalnya dituntut untuk bekerja sama dengan orang-orang yang baru. Nah, kemampuan interpersonal ini di dalam konteks adaptasi adalah bagaimana kemudian itu bisa katakanlah deal kerjasama, pendekatan-pendekatan membina hubungan seperti itu. Nah, ada lagi skill di dalam adaptasi itu adalah problem solving. Nah, kita tahu tadi di bagian awal saya sudah sampaikan bahwa adaptasi itu sebenarnya adalah proses di mana kita mengatasi kesenjangan antara pengetahuan, kemampuan yang kita miliki dengan tuntutan dari lingkungan. Nah, kesenjangan itu kan satu persoalan. Nah, sehingga kemudian persoalan itu harus diselesaikan. Mulai dari mana? Kalau taraf individual ya, bagaimana mengidentifikasi kesenjangan itu? Bagaimana kemudian mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Nah, taraf yang lebih tinggi, kalau kemudian katakanlah, misalnya dia seorang direktur, manajer, ya kita tahu seperti sekarang ini, misalnya perusahaan, ada kebijakan PPKM, terus kemudian ada COVID dan seterusnya kan, itu kan satu kesenjangan, mau nggak mau kan dituntut untuk beradaptasi. Seorang leader ada tuntutan skill adaptasi. Nah, bagaimana kemudian kemampuan problem solving? Nah, tentu kalau yang sudah levelnya manajerial ya, bentuknya adalah problem solvingnya misalnya bisa kebijakan. Nah, kalau teman-teman sendiri, saya kira lebih ke mungkin penataan waktu ya, bagaimana kemudian regulasi diri kan seperti itu kan, kayak teman-teman mungkin
SMA lalu kemudian kuliah itu kan butuh adaptasi juga. Paling-paling kan regulasi diri, bagaimana mengatur diri, mengatur waktu kan seperti itu. Tetapi adaptasinya berbeda ketika seorang manajer sama-sama skillnya adaptasi. Ya, kalau seorang manajer, direktur, ya buatnya adalah kebijakan. Ya. Teamwork jelas ya, teman-teman, kemampuan kita untuk kemudian bekerja sama di dalam tim. Nah, karena apa? Kita ketemu sama orang-orang yang baru, atau bahkan kemudian kalau kita menjadi seorang leader, kita ketemu dengan pimpinan baru, orang-orang yang levelnya sama dengan kita, tapi dia juga punya anak buah, lalu bagaimana kemudian kita bisa menyelaraskan diri dengan tuntutan yang ada. Misalnya saja lah, antara bagian produksi dengan bagian teknis yang ngurusi katakanlah mesin ya, produksi itu yang ngurusi produk, membuat produk. Nah, bagaimana kemudian misalnya ada pimpinan baru, rekan-rekannya sebagai seorang pimpinan dan departemen yang lain ada pimpinan baru, di situ kan adaptasi dan tentu berbeda adaptasinya dengan staf ya, yang dia melakukan produksi atau staf teknis. Terus ada creative and strategic thinking. Nah, ini terutama kalau sangat kelihatan sekali itu kalau seorang leader ya, seperti sekarang. Bagaimana misalnya contohnya lah pemasaran ya, ada perusahaan-perusahaan yang dia ini katakanlah pemasarannya itu ada yang door to door langsung seperti itu. Sekarang mau nggak mau harus online kan, harus berpikir kreatif. Nah, kalau seorang pemimpin, dia berpikirnya adalah bagaimana kemudian membuat kebijakan itu. Misalnya sampai kemudian ada istilah change management, terus kemudian mengubah katakanlah tools-tools yang digunakan, ya, misalnya meeting dengan aplikasi apa, misalnya penjualan dengan apa dan seterusnya. Nah, ini rekan-rekan. Jadi walaupun di dalamnya di sini adalah skill adaptasi gitu aja, tetapi di dalamnya ada banyak hal yang rekan-rekan perlu untuk juga paham. Nah, pentingnya skill adaptasi. Kenapa skill adaptasi ini penting? Nah, pentingnya kemampuan adaptasi ini pertama kalau secara individu. Jadi, kenapa teman-teman wajib untuk memiliki skill adaptasi? Nah, secara individu, ya misalnya teman-teman kan nanti akan berada di katakanlah di perusahaan yang baru seperti itu ya, atau kita semuanya langsung di lingkungan yang baru, dan adaptasi itu menjadi modal untuk meraih keberhasilan. Ada ya tidak sedikit orang yang kemudian dia ini tidak betah ya. Katakanlah misalnya ada cuman kerja berapa waktu lalu kemudian keluar, itu kan kasus-kasus ketika orang tidak bisa beradaptasi. Nah, kalau secara kelompok kemampuan beradaptasi itu akan membuat kita bisa bertahan ya, atau secara organisasi kemampuan untuk menjawab tantangan zaman itu akan membuat satu organisasi itu berkembang. Ya seperti sekarang inilah ya, ada kita berada di situasi katakanlah ada pandemi COVID-19 ya. Nah, adaptasinya kalau dicermati ntar akan ada level yang sifatnya individu, kelompok sama organisasi. Bagaimana individu, misalnya kita semua ya menggunakan masker, nah itu kan bagian dari adaptasi. Ada sesuatu yang baru yang berubah, yang harus kita selaraskan tindakan kita. Tapi ada juga secara kelompok, misalnya masyarakat kita, RT kita, tetangga kita bareng-bareng misalnya. Mulai dari kebijakan untuk itu yang misalnya ketika sholat, kalau dulu softnya sangat rapat, nah ini konsep berjarak seperti itu ya. Terus kemudian ada lagi rapat-rapat RT atau mungkin kegiatan 17-an ya, yang dulu sebelum ada COVID itu diselenggarakan, kalau sekarang ya sudah variasi, itu secara kelompok. Secara organisasi misalnya di perusahaan ya, bagaimana sekarang semuanya berupaya untuk daring ya. Nah, mau nggak mau kemudian harus kalau secara individu ya harus belajar menggunakan Zoom dan seterusnya. Kalau secara kelompok ya bagaimana kemudian mengorganisir departemennya, timnya seperti itu. Nah, kalau secara organisasi
bagaimana kemudian mensupport mungkin adaptasi terkait ada anggaran khusus untuk kuota, atau mungkin ada langganan khusus untuk Zoom dan seterusnya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kenapa adaptasi itu jadi hal yang penting? Kita menengok pada kasus-kasus yang ada, ya, yang kita bisa belajar. Tidak sedikit misalnya kasus-kasus burnout ya. Burnout itu orang kerjanya apa namanya tidak lama terus kemudian keluar. Nah, beberapa ya mungkin awal tahun atau mungkin tahun yang lalu mungkin ya, saya sempat sharing-sharing dengan teman yang memang berada di dunia industri ya. Tidak sedikit yang mereka ini keluar dari pekerjaan karena memang merasa khawatir misalnya soal keselamatan mereka dan seperti itu. Ada bahkan mungkin sebelum pandemi karena apa namanya dia menganggap bahwa pekerjaannya itu bagi dia terlalu berat. Ya akhirnya dia keluar. Padahal mungkin baru masuknya itu 7 hari dan seterusnya ya. Belum sampai sebulan, belum sampai gajian lah seperti itu. Makanya kalau teman-teman cermati, tidak sedikit kemudian orang berupaya untuk ini ya, apa perusahaan-perusahaan mencoba untuk mengatasi burnout itu dengan mereka membuat kesepakatan kontrak ya. Kalau kemudian salah satu pihak terutama misalnya pekerja itu dia mengundurkan diri, dia akan kena penalti seperti itu. Ya ini itu adalah fenomenanya berangkat dari ini. Ada banyak orang yang tidak bisa beradaptasi. Ya, makanya ada sistem kontrak. Kasus-kasus mereka yang turun kinerjanya semangat menurun karena pindah posisi atau tugas. Ada juga kemudian gejalanya itu bentuknya adalah semangatnya turun, terus kemudian produktivitasnya menurun. Nah, kalau kita cermati, ya ternyata dia sedang habis pindah tugas misalnya ya. Awalnya yang katakanlah misalnya dia di teknik ngurusi mesin, lalu kemudian berada di produksi yang ngurusinya orang, beda. Kasus-kasus mereka yang tidak mau dipromosikan dipindah tugaskan. Nah, ini juga banyak ada orang-orang yang dia itu tidak mau untuk dipromosikan. Mestinya dia bisa jadi kepala cabang, tetapi kemudian dia tidak. Alasannya kenapa ya? Karena sudah nyaman dengan posisi sekarang. Artinya kalau kepala cabang itu kan tuntutannya misalnya dia harus target ya, dia harus mengelola tim seperti itu. Sedangkan bagi dia lebih enak ya kelola diri sendiri, yang penting target saya tercapai. Atau kasus-kasus perusahaan yang gulung tikar, itu kalau kita levelnya secara organisasi ya. Nah seperti teman-teman lihat ini di gambar sebelah kiri ya, kita menyebut merek Nokia ya, siapa yang nggak tahu Nokia. Tetapi hari ini Nokia kalah bersaing ya, atau beberapa waktu yang lalu apa itu Giant ya, Giant juga memutuskan untuk ditutup ya. Nah tentu itu kaitannya sama adaptasi. Nah berikutnya lagi cara mengembangkan skill adaptasi ya. Bagaimana kemudian mengembangkan adaptasi? Pertama kita harus sadar apa? Sadar perubahan. Ya. Untuk kemudian kita sadar perubahan, maka tumbuhkan kepekaan. Jadi teman-teman harus kemudian sadar dan menerima bahwa ini memang harus berubah. Kayak awal-awal lah kalau apa namanya ketika pandemi itu ya, ada tuntutan buat kita harus kemana-mana pakai masker seperti itu ya, harus menjaga kebersihan. Padahal sebelumnya tidak gitu kan. Nah itu kalau tidak dilandasi dengan kesadaran tidak akan bisa. Ada berapa banyak orang yang kemudian sulit untuk kemudian memakai masker, nggak mau memakai masker karena tidak ada kesadaran. Nah, teman-teman yang atau orang-orang yang tidak mau berubah atau tidak bisa berubah itu umumnya karena mereka tidak menyadari. Maka perlu pegang. Kalau di organisasi caranya misalnya dikasih edukasi ya, kasih penjelasan ya. Atau misalnya ada teknologi yang baru, awalnya katakanlah dia untuk membuat pembukuan itu dengan Excel, lalu kemudian ada
perusahaan mengembangkan aplikasi untuk pembukuan misalnya ya. Nah, kalau dia tidak menyadari harus berubah, ya dia tidak akan bisa menyelaraskan diri. Dan umumnya nanti kalau perusahaan ya, dari level perusahaan itu biasanya akan disupport, katakanlah misalnya diberikan pelatihan, diberikan edukasi terlebih dahulu untuk menyadarkan. Nah, berikutnya lagi, sadar akan perubahan, lalu kembangkan growth mindset, terbuka dengan berubah. Bukan hanya sadar, bukan peka, tetapi juga terbuka dan berubah. Ada istilah namanya growth mindset, ada istilahnya fixed mindset ya. Nanti teman-teman bisa. Tapi prinsipnya adalah, nah kalau growth mindset itu sudut pandangnya melihat sesuatu itu sebagai kesempatan untuk berubah, untuk berkembang. Jadi kalau ada persoalan itu dipandangnya itu sebagai tantangan, kesempatan berinovasi, bukan sebagai penghambat. Nah ini kan growth mindset. Kenapa orang-orang sulit untuk berubah? Ya karena pikirannya nggak berkembang, mindsetnya tidak growth ya. Fix mindsetnya itu terblok hanya di situ. Ya aku udah seperti ini kok. Nah seperti itu ya. Ada contoh dulu teman mengeluhkan, dia bilang bahwa dulu saya SMA itu nggak belajar aja hasilnya bagus, tapi sekarang kok nilaiku kok nggak bagus. Nah di situ saya melihat sebenarnya soal konsep ini, fixed mindset sama growth mindset. Pikiran dia terhenti di masa SMA, padahal tantangan dia adalah kuliah yang tuntutannya berbeda. Dia nggak sadar itu. Mestinya ya diubah, metode belajarnya diubah. Ya, cara belajarnya harus sudah berkembang. Nah itu contohnya. Terus kemudian kalau kita udah sadar, mindset kita sudah terbuka, maka buat target. Kalau teman-teman ya buat target. Ya, mungkin bisa sharing-sharing dengan Bu Prima ya. Kira-kira tuntutannya apa nanti kalau ini? Atau setelah ini nanti bisa dibuat targetnya apa? Oh berarti aku harus belajar bagaimana komunikasi, bagaimana kemudian saya berbicara tentang finance, bagaimana kemudian saya berbicara tentang produk. Sekalipun saya seorang HRD, bagaimana kemudian saya ketemu sama orang lapangan, bagaimana kemudian saya harus mengelola administrasi dan seterusnya. Nah, bikin target. Ya. Mulai lakukan perubahan, kembangan pengetahuan skill. Nah, tidak ada salahnya kalau teman-teman katakanlah ikut seminar. Seperti ini saya kira bagian dari upaya untuk mulai melakukan perubahan. Nanti bisa di follow up lebih lanjut ya. Kayak misalnya ikut sertifikasi. Sekarang ini kan lumayan banyak ya, BNSP dan yang lain-lain. Nah, kebetulan hari ini saya juga ikut sertifikasi terkait sama budaya organisasi, terus kemudian membuat semacam kerangka atau penyusunan pembelajaran seperti itu ya, dan juga terkait sama produktivitas. Nah, saya kira teman-teman juga bisa join ya. Mungkin di kesempatan yang lain kalau ada info mungkin saya bisa sharekan. Karena saya menyadari bahwa ilmu itu harus terus kemudian berkembang. Ya, pikiran kita harus berkembang, harus kita asah. Ini tadi teman share, kebetulan sekali share ada di grup ya, dia menyampaikan tentang asah gergaji. Jadi gini ya, ada orang yang dia itu seorang penebang kayu, dia menggunakan gergaji. Ada orang yang kemudian melihat kok nggak putus-putus seperti itu kan, terus kemudian bertanya, Pak ini kok nggak putus-putus, berhenti dulu, diasah lebih dulu. Nah bapaknya bilang, saya ini udah kerja keras dari tadi aja, nggak putus-putus kok, ini kok nggak bisa ini saya tebang, ngapain juga harus berhenti, saya buang-buang waktu seperti itu. Andai dia menyediakan kesempatan untuk mengasah gergaji dia, tentu akan lebih cepat, akan butuh waktu lebih cepat untuk kemudian dia bisa memotong kayunya. Artinya apa? Kita harus upgrade ya, kemampuan kita, persoalan kita. Nah kalau teman-teman katakanlah, kok saya ngurus kayak gini nih nggak selesai-selesai ya, yaitu berarti jadikan feedback lah. Berarti saya harus meningkatkan kemampuan saya harus meningkatkan skill saya. Jangan kemudian berhenti, wah ini kayaknya sulit nih. Nggak ada yang sulit ya. Ketika kita merasa sulit berarti itu adalah indikasi kita harus belajar meningkatin skill, kira-kira seperti itu ya.
Dan saling menguatkan, teman-teman saya kira bisa bikin komunitas saling menguatkan, saling support seperti itu ya. Nah, adaptasi kalau kita berbicara dalam konteks yang lebih luas lagi ya, ini biar teman-teman walaupun mungkin staf HRD ya nanti kalau lulus ya, saya ingin memberikan apa ya, semacam bekal bagi teman-teman. Seorang HRD itu harus memiliki namanya strategi, kemampuan strategi. Karena sudah bergeser yang namanya HRD itu ya sekarang menjadi human capital, menjadi sesuatu yang memang apa namanya, kita harus istilahnya capital ya, tahu ya capital, nanti dicari konsepnya. Sehingga cara berpikirnya itu harus strategik. Kayak misalnya nih, misalnya rekan-rekan berada di satu perusahaan. Perusahaan itu tahun depan misalnya dia ingin 2 tahun yang akan datang lah misalnya, 2 tahun yang akan datang dia menargetkan ingin menjadi perusahaan yang berbasis digital seperti itu. Nah, disitulah teman-teman dituntut untuk memiliki kemampuan strategi. Berarti mulai dari sekarang untuk merekrut karyawan, mau nggak mau saya harus menetapkan satu kompetensi penting. Apa itu? Digital savvy, ketajaman di dalam kemampuan digital. Itu jadi hal yang wajib, misalnya seperti itu. Ini strategik. Sehingga nanti ketika 2 tahun yang akan datang, itu sudah siap dari sisi SDM. Itu namanya strategik ya. Bagaimana rekan-rekan menyelaraskan strategi besar perusahaan, itu kemudian dikontekskan ya, diterjemahkan menjadi strategi tim, strategi departemen. Nah, untuk melakukan itu rekan-rekan bisa untuk berlatih ya dengan konsep ini, namanya analisis SWOT ya, SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Walaupun ada juga yang kemudian membaliknya ya, TOWS. Tapi nggak masalah, saya kira itu soal urutan, sekalipun diyakini juga mindset ya seperti itu. Tapi di sini saya ingin sampaikan lebih ke netral aja lah. Intinya rekan-rekan harus mampu untuk melis ya strength. Apa yang kemudian menjadi istilahnya apa ya, kekuatan ya. Ya strength itu maksudnya kekuatan. Sedangkan weakness itu adalah kelemahan. Opportunity adalah kesempatan. Threat itu tantangan. Jadi kalau bisa rekan-rekan kayak self analysis ya, analisis diri sendiri. Nah, kira-kira kalau nanti saya lulus itu tantangannya kayak gimana sih dunia kerja? Nah, kelebihan apa yang saya miliki? Kelemahan apa yang kemudian saya miliki? Misalnya ya, kalau saya sudah terbiasa ya untuk kemudian berkomunikasi dengan orang banyak, misalnya seperti itu. Tapi kelemahan saya kesulitan untuk kemudian diminta memberikan pelatihan komunikasi di depan publik. Misalnya. Padahal berharapnya nanti di dunia HRD, maka teman-teman harus memiliki agenda untuk mengatasi weakness itu tadi. Berarti saya mau nggak mau saya harus berlatih, saya harus ikut pelatihan untuk pengembangan skill komunikasi dan seterusnya. Ya. Terus kemudian opportunity sama threat. Kira-kira ke depan tuh tantangannya kayak gimana? Oh, misalnya ini semua udah kayaknya basis digital nih. Kira-kira sudah punya belum? Seperti itu ya. Kesempatannya apa misalnya? Ada kesempatan apa? Dan seterusnya. Jadi rekan-rekan bisa list. Termasuk kemudian di level organisasi ya. Di level yang besar. Kira-kira perusahaan saya ini tantangannya apa sih ke depan? Terus ada kesempatan apa? Ada kelemahan apa? Misalnya. Nah, ini ada banyak kemudian beberapa waktu itu saya sama tim menggarap namanya change management ya. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang butuh kita sadarkan mereka harus berubah ya. Baik dari level individu sampai kemudian level organisasi. Nah, saya menyampaikan soal ini, mengajak mereka untuk diskusi, mengajak mereka untuk sadar menggunakan analisis SWOT. Teman-teman ntar bisa bikin sendiri ya. Nah,
Bagaimana kemudian mengembangkan skill adaptasi? Ya, bisa dengan latihan ya. Latihan tentu di sini aktif organisasi di kampus atau apapun lah yang sifatnya rekan-rekan ketemu sama lingkungan. Atau aktif di masyarakat. Terus kemudian juga aktif membangun jaringan. Nggak ada salahnya rekan-rekan mungkin rekan-rekan bisa lah join bikin akun LinkedIn. Medsos itu hampir semua saya pelajari kecuali Twitter. Kalau Twitter menurut saya nggak begitu ini. Nah, saran saya kalau teman-teman dunia profesional itu LinkedIn, ya, ID ya, itu bisa. Nanti ketemu sama orang-orang, kalau misalnya kita suka psikologi akan ketemu banyak orang psikologi. Kalau kita SDM secara luas ya ketemu orang manajemen, orang hukum dan seterusnya. Jadi punya itu. Kalau Instagram itu buat kita narsis lah. Kalau Facebook itu buat kita komunikasi sama teman-teman kita yang lama, yang jadul. Jadi semua ada platformnya ya. Terus kemudian mindset penghalang. Waktu saya rada mindset penghalang. Misalnya, nah ini satu gambaran menarik. Saya kira juga teman-teman sudah mempelajarinya dari Martin Seligman ya. Eksperimen tentang anjing yang dimasukkan di dalam kotak lalu kemudian diberikan sengatan listrik. Ya, ini pelajaran tentang ketidakberdayaan, helplessness ya. Yang kemudian ketika kejutan listriknya itu ditiadakan dan dibiarkan begitu saja, ternyata dia diem saja nih, anjing, tidak berdaya. Nah, jangan sampai kemudian teman-teman itu sampai seperti ini ya. Katakanlah misalnya punya persoalan, punya masalah, terus kemudian hanya direnungkan sendiri dan seterusnya. Segera cari solusi, segera sharingkan, apapun itu pasti ada jawabannya. Ya, jangan hanya ngandalin diri sendiri. Tadi pakai analisis SWOT ya. Kalau diri sendiri nggak bisa, kira-kira ada support sistem siapa nih yang bisa memberikan dukungan. Nah, di bagian akhir lebih ke motivasi saja, ke teman-teman bersemangat di dalam mengembangkan kemampuan adaptasi dan kemudian skill yang lain. Ini ada ungkapan ya, if any system will control the system. Jadi intinya adalah kalau kita bisa fleksibel ya, semacam kita itu bisa fleksibel terhadap sistem yang ada, maka kita akan bisa mengontrol sistem. If any system, the person with the most flexibility will control the system. Kalau kita bisa fleksibel dengan sistem yang ada, maka kita akan bisa mengontrol. Nah, ini pelajaran yang menarik sekali ya, teman-teman. Itu pelajaran saya S2 ketika saya praktek kerja profesi. Pesan dari Prof. Kuatari Wahyu Muniarti ya, Bubu atau ya, biasa dengan Bubu. Beliau menyampaikan apapun yang terjadi udah terima aja, terima, nikmati, itu bagian dari proses. Nah, dan itu benar ya, jadi lebih enak. Gitu. Jadi siapa yang mudah beradaptasi akan mampu mengendalikan situasi. Luwes dibutuhkan dalam banyak kesempatan tanpa harus melanggar prinsip. Disinilah perlu memahami antara hal ini dan hal yang bisa dinegosiasi. Jadi ada hal yang mungkin prinsip, ada hal yang dinegosiasi ya. Daripada menyalahkan kegelapan, lebih baik menyalahkan elit. Nah, berikutnya lebih ke motivasi. If what you are doing isn't working, do something else. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dan itu nggak berhasil, berarti memang cara kita itu nggak efektif, harus cari cara yang lain. Itu prinsipnya adalah seperti yang disampaikan Thomas Alva Edison ya. Dia bilang, aku bukan gagal, tapi aku menemukan sekian bahan yang tidak efektif untuk lampu hijau. Ya segera cari yang lain. Kalau menggunakan ini kok nggak berjalan, not working, ya berarti harus cari metode yang lain. Ya. Terus kemudian berikutnya, if one person can do something, anyone can learn to do it. Jika seseorang bisa melakukannya,
percayalah bahwa kita juga bisa melakukan. Nah, itu kan prinsipnya di NLP ya. Bagaimana dengan konsep mengamati, meniru, sampai kemudian memodifikasi ya. Nah, jika orang lain bisa, maka sebenarnya untuk menjadi bisa seperti orang itu bisa dipelajari caranya. Jika belum bisa, mungkin belum belajar. Jika belum bisa, mungkin tidak ada yang mengajari. Kok saya nggak bisa-bisa ya? Ya mungkin belum belajar. Kok saya udah belajar tapi nggak bisa ya? Ya mungkin butuh orang lain. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan perspektif bagi teman-teman. Lebih dari hanya adaptasi secara individu, tetapi saya membawa pikiran teman-teman ke seseorang yang memiliki kemampuan strategik ya, bukan hanya diri sendiri, tapi teman-teman sebagai seorang leader yang kemudian satu saat bisa memberikan masukan-masukan ke perusahaan, ke organisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya melalui kolom komentar ya, teman-teman. Nanti akan saya bacakan dan akan saya berikan kepada Bapak Pariman. Dulu tuh selalu belajar ditanya tentang nature dan nurture. Nah, yang saya ingin tanyakan sebenarnya dari kemampuan adaptasi, bagaimana menurut pendapat Pak Pariman tentang kemampuan beradaptasi? Apakah dia juga dipengaruhi oleh keturunan sendiri, atau kan ada juga yang bilang, kamu mah pintar beradaptasi karena emang dari sananya begitu gitu. Nah, jadi saya ingin bertanya menurut pendapat Pak Pariman, sebenarnya kemampuan beradaptasi itu nurture atau nature atau seperti apa? Gitu sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Pada prinsipnya kita akan berbicara soal itu sebenarnya diskusi ataupun debat yang sudah lama dan sebenarnya sudah selesai ya. Adanya kemudian bahwa keyakinan bahwa ini tuh diciptakan oleh lingkungan, itu yang kemudian melahirkan dunia pendidikan dan dunia pelatihan. Ya, artinya apa? Menurut saya yang berkembang sekarang adalah berarti semakin banyak pelatihan, semakin banyak seminar, itu menunjukkan bahwa lingkungan memiliki peran yang dominan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sungguh penjelasan yang sangat singkat, tapi benar-benar jelas gitu. Jadi emang semakin banyak pelatihan, semakin banyak dilakukan, semakin banyak juga kemampuan adaptasi kita semakin meningkat. Begitu ya Pak ya. Baik, sudah ada pertanyaan dari sahabat Psikopen yang masuk. Saya izin untuk membacakan dari Rizky Febianti Winwalisongo. Izin bertanya, bagaimana cara anak introvert beradaptasi di dunia kerja, Pak? Terima kasih. Silakan untuk Bapak Pariman. Teman-teman tadi bisa dalami ya terkait sama tadi yang growth mindset sama fixed mindset. Ini sebenarnya nyambung pertanyaannya Anggi tadi. Nah, kalau yang fixed mindset itu menganggap bahwa kita udah berhenti dari sisi bawaan seterusnya, itu yang kemudian menentukan keberhasilan kita. Dan kita udah berhenti, nggak akan bisa dikembangin lagi. Nah, itu fixed mindset ya. Tetapi ada growth mindset yang kemudian juga berkorelasi dengan lingkungan itu sebenarnya berpengaruh. Kita bisa mengembangkan. Termasuk di sini seperti introvert ini ya. Introvert ini
salah satu konsepnya ini diyakini kan sifatnya ini bawaan. Sampai kemudian ada penelitian nih anak ini bakal jadi introvert dan seperti itu ya. Nah, tetapi sebenarnya jangan sampai kemudian dia itu terfix ya oleh mindset kita sendiri. Saya yakin orang introvert tetap bisa, asalkan kemudian dia bisa dengan latihan-latihan. Nah, tentu mungkin ada hal-hal yang tidak mungkin istilahnya apa ya, tidak seluas atau tidak berkembang orang-orang ekstrovert. Tetapi yakinlah bahwa itu tetap. Ya, saya termasuk mungkin dulu saya orang yang introvert, nggak percaya diri, tapi ada satu kesempatan di mana saya memutuskan untuk saya mengubah dan saya bisa. Jadi tergantung teman-teman untuk memutuskan. Nah, saya juga banyak ketemu sebenarnya orang-orang yang dia kalau sendiri itu memang introvert. Tetapi ketika di lingkungan sosial bisa saja kemudian dia itu menunjukkan ekstrovert. Tinggal teori mana yang kita pakai. Kalau kita pakai teorinya siapa itu ya, yang garis ya, ada introvert, ada ekstrovert, bahwa kita itu sebenarnya ada sisi introvert, ada sisi ekstrovert ya. Momen-momen tertentu kita bisa sangat introvert, momen-momen tertentu kita bisa ekstrovert. Adler kalau nggak salah, ntar bisa di teman-teman bisa cross check teori ya. Lanjut berarti ya. Terima kasih Pak penjelasannya. Baik, saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada dari Sekartika. Selamat siang Kak, perkenalkan nama saya Sekartika, izin bertanya, bagaimana solusinya untuk orang yang terlalu takut untuk memulai beradaptasi dengan lingkungan yang baru karena sudah terlalu nyaman di lingkungan lama, jadi terjebak zona nyaman Pak, gitu maksudnya. Dipersilakan untuk Pak Pariman penjelasannya, terima kasih. Oke, baik, dari Sekartika ya, terkait dengan terlalu takut untuk mulai beradaptasi dengan lingkungan yang baru karena sudah terlalu nyaman dengan lingkungan yang lama. Nah, ini mungkin bisa kembali ke yang pertama tadi, tips yang saya berikan langkah-langkahnya ya. Menyadari bahwa perlu adanya perubahan atau ada perubahan. Ya, pertama adalah kesadaran akan perubahan sendiri, lalu kemudian terbuka akan perubahan, kita menerima perubahan, lalu kemudian kita melakukan tindakan. Nah, termasuk di sini sudah terlalu nyaman akan hal-hal yang kemudian di masa lalu kemudian untuk berubah itu enggak bisa seperti itu. Itu yang kemudian banyak terjadi ya. Kayak misalnya BlackBerry itu kan dulu merasa bahwa dia itu paling luar biasa lah seperti itu ya. Tetapi dia tidak melakukan inovasi, kalah sama Android akhirnya kan. Atau kemudian juga Nokia. Sebenarnya Nokia itu kan memang raja ya. Sampai kemudian dia tidak menyadari saking nyamannya, saking menguasai siapa sih yang punya Nokia. Banyak sekali tipenya kan. Tetapi dia tidak menyadari bahwa customer itu sudah berubah. Dunia medsos, orang suka selfie, seterusnya. Dia tidak mengembangkan kamera. Nah, buat tadi Sekartika coba untuk luaskan perspektifnya ya. Luaskan perspektifnya. Di eksternal itu ada apa saja sih? Ada tantangan-tantangan seperti apa? Ada peluang-peluang seperti apa? Dan berikan kesempatan diri untuk mengambil tantangan-tantangan yang ada. Coba untuk kemudian merasakan tantangan dan mengalami mungkin gagal, mungkin susah. Tetapi pandanglah tadi ya, di bagian motivasi saya sampaikan, kalau gagal berarti kita harus bereksperimen dengan metode yang baru. Kalau sulit, berarti itu mungkin pengetahuan kita yang kurang, harus kita upgrade lagi. Kok saya nggak bisa nangani sendiri? Barangkali memang saya harus cari support. Orang yang kemudian bisa membantu saya seperti itu. Jadi mesti open mind ya. Saya kasih 3 kunci aja buat teman-teman, mungkin juga buat semuanya. Pertama, open mind, open your mind, buka keterbukaan akan sesuatu yang baru. Terus kemudian berikutnya open heart, tidak mudah kita itu kecewa, putus asa. Yang ketiga adalah open hand, buka luas kerjasama dengan banyak orang, dengan jaringan. Nah, caranya seperti itu ya. Kalau kita terlalu nyaman,
ya coba deh cari lingkungan yang baru, open your head. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Pariman. Nah, untuk terakhir saya akan membacakan pertanyaan dari Ibeng. Penjelasannya mudah, praktiknya susah. Nah, Ibeng bertanya tentang misal masalah peluang, meski sudah pakai SWOT dan sebagainya, kita masih susah nih Pak, kayak identifikasi peluang itu masih ragu-ragu, padahal kita sudah tahu kelemahan kita, mungkin maksudnya seperti itu. Nah, bisa memberikan saran atau tips dan trik bagaimana jika seperti itu? Terima kasih Pak. Oke. Memang tadi ya, ada kemudian memang kritik. Ada kritik yang menyampaikan konsep analisis SWOT. Karena strength, weakness, terus kemudian opportunity, threat, kan seperti itu ya. Orang berangkat dari kondisi dalam diri. Kalau ternyata dianalisis banyak kekurangannya, itu hasilnya adalah minder, nggak pede, karena ngerasa bahwa ternyata kelemahan saya banyak seperti itu. Maka ada konsep yang lain yang kemudian orang mencoba untuk mengajukan. Jadi apa? TOWS. Threat. Tantangannya apa nih? Jadi, dan melihat tantangan itu sebagai kesempatan, sebagai peluang untuk mengembangkan diri. Ya. TOWS ya. Strength, apa namanya? SWOT. Opportunity. Ya. Opportunity-nya apa? Peluangnya apa? Baru kemudian ketika melihat sesuatu di luar, kita menyesuaikan aja dari dalam diri itu kita sesuaikan. Nah, yang terjadi itu kan artinya dengan bahasa lain, kalau teman-teman mudahnya adalah buat mimpinya terlebih dahulu, baru kemudian proses diri untuk mencapai memenuhi syarat mimpinya itu. Jangan berangkat dari kelemahan terlebih dahulu, ntar gak berani bermimpi. Jadi berangkat dari mimpinya apa? Kira-kira untuk ke situ butuh syarat apa? Ya sudah, itu diproses dalam diri. Nah, itu cara yang lain ya. Kalau kemarin teman-teman atau sebelumnya teman-teman belajar dari Coach Kiki tentang apa tuh ya? Ya, ada salah satu konsep yang diteliti sama Coach Kiki, itu namanya appreciative inquiry. Bagaimana kemudian kita menggali sisi-sisi keberhasilan diri kita untuk menjadi model. Nah, nanti teman-teman bisa list selama ini prestasi terbaik saya apa sih? Kenapa saya bisa menunjukkan performansi terbaik? Sebenarnya ada resep apa di situ? Berarti saya pernah melakukannya. Kenapa sekarang saya tidak melakukannya lagi? Kenapa saya tidak ulangi lagi keberhasilan itu? Saya sudah tahu saya dulu berhasil. Saya menggunakan teknik ini. Kenapa itu tidak dikembangkan? Nah itu teman-teman. Jadi berangkat dari sisi-sisi yang baik. Kalau teman-teman belajar nanti psikologi positif, kita akan melihat lebih ke sisi-sisi baik dari diri kita. Atau kalau teman-teman belajar Milton Erickson nanti teman-teman bisa cari ya, bagaimana kemudian kita melihat sisi-sisi diri kita itu jadi lebih lagi. Oke, seperti itu ada clue-clue nanti bisa jadi PR ya buat teman-teman. Baik, terima kasih Pak. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.30, untuk pertanyaan-pertanyaan dan sesi pertanyaan sudah kami tutup. Jika berkenan, dipersilakan Pak Pariman untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Andi. Dari saya, prinsipnya adalah perubahan itu satu keniscayaan. Jadi perubahan itu keniscayaan. Artinya perubahan itu pasti ada. Yang tidak berubah mungkin perubahan itu sendiri. Maka saya mengutip apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia. Siapa yang tidak berubah maka dia akan digiling, dia akan dilindas oleh zaman. Dan siapa dia yang siapa yang dia tidak berubah, dia akan tertinggal oleh zaman. Siapa dia yang berhenti, dia akan digiling, dilindas oleh zaman. Maka teman-teman untuk leading forward itu kita mesti berubah. Di depan dari perubahan itu sendiri, jangan
di samping perubahan atau di belakang perubahan. Oke, terima kasih.